Pada kali ini studi kasus data pelayanan rumah sakit cuy. Nah, jadi normalisasi adalah proses untuk menyusun data dalam database agar tidak ada redundansi data dan ketergantungan yang tidak efisien. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan dan mempermudah pengolahan data. Nah, kemudian mengapa normalisasi data diperlukan cuy? Yaitu mengurangi redundansi data, menghindari duplikasi data seperti informasi pasien yang berulang. Kemudian meningkatkan integritas data, memastikan data lebih konsisten dan akurat. Yang ketiga itu penurunan kinerja, mempermudah pengelolaan perubahan data. Oke. Untuk penjelasan selanjutnya kita masuk kepada tabel universal. Untuk masalah yang terjadi di tabel di sini, yang pertama adalah redundansi data atau duplikasi data. Kita ketahui di sini bahwa data pasien dan dokter berulang ya. Dan yang kedua, ketergantungan tidak efisien. Informasi biaya tergantung pada jenis perawatan, bahwa jenis perawatan masih tergantung pada biaya perawatannya. Jadi ini adalah masalah yang terjadi pada tabel universal ini. Dan tujuan normalisasi di sini adalah menghilangkan redundansi data, meningkatkan efisiensi pengelolaan data, serta membuat struktur data lebih terorganisir. Selanjutnya kita masuk kepada 1NF, First Normal Form. First Normal Form adalah tahap pertama dalam proses normalisasi database yang bertujuan menghilangkan grup berulang, meningkatkan konsistensi, mempermudah pengelolaan data, serta menyediakan fondasi untuk langkah normalisasi selanjutnya. Dengan 1NF, database menjadi lebih terstruktur sehingga meminimalkan risiko terjadinya kesalahan dalam pengelolaan data tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada 2NF atau Second Normal Form. Apa sih Second Normal Form itu? Second Normal Form adalah tahap kedua dalam proses normalisasi database atau sebuah tabel dikatakan memenuhi 2NF. Seperti yang kita lihat di sini ada tabel universal. Dan masalah yang terjadi di sini adalah ketergantungan parsial, yakni nama pasien masih bergantung hanya pada ID pasien, bukan primary key gabungan. Dan yang kedua, biaya tergantung hanya pada jenis perawatan, bukan primary key gabungan. Nah, di sini kita lihat untuk pemisahan tabelnya menuju 2NF. Yang pertama, tabel pasien. Data pasien dipisahkan karena hanya tergantung pada ID pasien. Yang kedua, tabel dokter. Yang keempat, tabel perawatan. Data jenis perawatan dan biaya dipisahkan karena hanya tergantung pada jenis perawatan. Selanjutnya yaitu Boyce Codd Normal Form. Apa tujuan Boyce Codd Normal Form? Yaitu menghilangkan redundansi data, meningkatkan konsistensi data, struktur data yang lebih baik, optimalisasi database. Apa itu Boyce Codd Normal Form? Yaitu bentuk normalisasi yang lebih ketat daripada Thread Normal Form. Boyce Codd Normal Form memperbaiki situasi di mana sebuah tabel memenuhi 3NF tetapi masih ada determinan yang bukan kunci kandidat sehingga menyebabkan redundansi dan anomali. Boyce Codd Normal Form, misalkan kita memiliki tabel kunjungan rumah sakit setelah 2NF. Masalahnya di 2NF, kolom jenis perawatan menentukan kolom biaya, namun jenis perawatan bukan kunci kandidat dalam tabel kunjungan. Ini menciptakan redundansi karena biaya rawat inap dan rawat jalan diulang beberapa kali. Solusi pemisahan ke Boyce Codd Normal Form. Tabel pasien tidak berubah dari 2NF, tabel dokter tidak berubah dari 2NF, tabel kunjungan biaya dipindahkan. IRD-nya entitas pasien itu primary key-nya ID pasien, atributnya nama pasien. Yang kedua entitas dokter, primary key-nya ID dokter, atributnya nama dokter. Selanjutnya relasinya pasien ke kunjungan, tipe relasinya itu one to many. Satu pasien dapat memiliki banyak kunjungan. Yang kedua dokter ke kunjungan, tipe relasinya one to many. Satu dokter dapat melayani banyak kunjungan. Yang ketiga perawatan ke kunjungan, tipe relasinya one to many. Satu jenis perawatan dapat diterapkan di banyak kunjungan. Oke, jadi kesimpulan, normalisasi data rumah sakit bertujuan untuk menghilangkan redundansi, meningkatkan efisiensi, dan menjaga konsistensi data. Nah, proses ini dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, 1NF. 1NF menghilangkan grup berulang
memastikan semua atribut memiliki nilai atomik. Yang kedua, 2NF, yakni memisahkan ketergantungan parsial dengan membagi data ke dalam tabel yang lebih spesifik berdasarkan kunci utama. Nah, yang ketiga, BCNF, yakni untuk menghilangkan ketergantungan fungsional yang tidak efisien, memastikan setiap determinan adalah kunci kandidat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke CMD. Sebelum masuk ke CMD, kita buka aplikasi Exam dulu. Kita hidupkan ALJ dan SQL nya guys. Start sudah hijau berarti tandanya udah bisa. Lalu kita masuk ke CMD. Kita gunakan perintah dengan cd /mysql/bin. Kita masukkan mysql to bin. Masukkan passwordnya. Kita lihat show. Untuk melihat database kita gunakan perintah show databases. Nah, di sini kita belum membuat database yang kita mau. Jadi untuk membuatnya kita lakukan perintah dengan create database rumah sakit. Nah, sebelumnya di sini saya akan membuat database yang berjudul rumah sakit. Nah, setelah selesai kita masuk ke database yang sudah kita buat dengan cara use rumah sakit. Cara membuat tabel pasien, ikuti langkah sebagai berikut. Create table pasien. No. Buka kurung, enter, tekan ID underscore pasien, int, auto increment. Ini sebagai primary key-nya guys. Kita koma, lanjut, enter, lalu nama dokter, kita kasih varchar 100, enter, titik koma, enter. Lalu kita buat drop table dokter. Kita salah guys, sorry. Oke, kita buat lagi, create table dokter, enter, ID dokter, ubah, enter. Lalu di sini kita akan membuat create table perawatan. Kita enter, jenis perawatan dan sebagai primary key. Ya desimal 10,2 koma, enter. Lalu di sini kita buat create, kita akan membuat entitas kunjungan.
dengan cara create table kunjungan. Kita enter ID underscore kunjungan int increment sebagai primary key kan ID underscore pasien int not null, enter tanggal underscore kunjungan date not null, koma, enter ID underscore dokter int not null, koma, enter perawatan pacar, kita kasih 50 aja. Null, koma, enter ruangan pacar, kita kasih 50, koma, enter ID pasien reference pasien kita ganti dengan ID dokter dan kita masuk ke dokter. Key jenis perawatan reference skor perawatan tutup kurung. Di sini jangan pakai koma ya guys. Enter tutup kurung titik koma enter. Lihat tabelnya apakah ada atau tidak. Nah, ada guys. Nah, DEX ini untuk apa sih? DEX itu singkatan dari descript atau deskripsi, digunakan untuk dalam SQL itu untuk menampilkan struktur atau definisi table dalam sebuah database. Ini memberikan informasi seperti nama kolom, tipe data, panjang kolom, ya seperti itulah. Coba kita lihat ya. Nah kan, kita seterusnya aja kayak DEX pasien, DEX dokter, lalu kita DEX perawatan,
perawatan kunjungan, salah ya. Kunjungan ya. Jadi kayak gini sih gunanya DEX tuh, alter table, kayak ngisi nama si pasien itu. Alter table pasien, kita tambahkan nama pasiennya. Ini untuk nambahin nama pasien ya guys, kolom nama underscore pasien. Not null 2 enter, insert into pasien. Nah di sini kita tambahin namanya, nama underscore terluar pasien, tutup kurung values. Kita buka kurung lagi, kita namain baru nih, ketik 1 di atas, kita namain aja bagus. Ketik lagi, jangan lupa tutup kurung, koma, kita buka kurung, ketik, kasih galang, ketik, kurung, lalu kita titik koma. Coba kita lihat. Oke, berhasil. Misalnya DR Wijaya, DR, lalu kita enter. Jenis perawatan, ini kita hapus, rawat inap, enter. Ruangan, kita kasih kodenya, maju ke petik atas, petik 1 ya guys. Kita tutup, kita enter. Akhirnya kunjungan. Nah, akhirnya bisa seperti inilah hasilnya database rumah sakit yang kita buat, walaupun banyak yang error. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.